Wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin bima'in tahurin. Dan wadah itu dibasuh karena disebabkan jilatan daripada anjing ataupun babi, itu dibasuh sebanyak 7 kali bima'in tahurin dengan air yang suci dan mensucikan. Ihdahunna mashubatun biturabi. Salah satu daripada 7 basuhan tersebut itu dicampur dengan tanah at-tahuri yang suci dan mensucikan tanahnya itu. Ya umul mahalal mutanajjisa, yang merata kepada tempat yang terkena najis. Fa in kana al-mutanajjisu bima dzukira fi ma'in jarin kadirin kafa mururu sab'i jarayatin. Maka jika benda yang terkena najis, benda yang ternajiskan dengan hal yang telah disebutkan, yaitu dengan anjing ataupun babi, atau yang terakhir dari keduanya atau salah satunya, itu dia benda yang terkena najis itu dicelupkan kepada air yang mengalir, tetapi airnya ini yang keruh, yang udah kecampur sama tanah kayak air kali itu. Kafa mururu sab'i jarayatin, maka cukup untuk menghilangkan najisnya itu dengan 7 aliran air. Cukup mengalirkan dengan 7 aliran air alaihi, kepada benda yang terkena najis mughalazah tersebut, bila ta'firin, tanpa mengguling-gulingkannya. Wa iza lam tazul ainun najasatil kalbiyati illa bisitti ghasalatin masalan husibat kulluha ghaslatan wahidatan. Dan jika bentuk najisnya itu, jika benda najis anjing itu dia tidak hilang kecuali dengan 6 basuhan misalkan, maka seluruh 6 basuhan itu dihitung 1 basuhan. Wal ardut turabiyatu la yajibu turabu fiha 'alal asahi. Dan bumi yang mengandung tanah itu tidak wajib untuk dikasih tanah lagi pada bumi tersebut, berdasarkan pendapat al-asah. Jadi maksudnya kalau tanah dia kena najis, itu nggak perlu dipakein tanah lagi, cukup dengan air murni sebanyak 7 kali aja sudah cukup. Nggak perlu salah satunya itu dicampur dengan tanah. Wa yughsalu min sa'iri ay baqi najasati marratan wahidatan. Dan najis yang lain itu dibasuh sekali basuhan. Maksud najis yang lain bagaimana? Tadi kan telah menyebutkan tentang najis mughallazah, lalu telah menyebutkan juga tentang najis mukhaffafah. Nah, selain daripada kedua najis itu adalah najis mutawassithah. Jadi yang dimaksud di sini adalah najis mutawassithah. Fi ba'din nusakhi marratan, dan pada sebagian naskah ungkapannya bukan marratan wahidatan, tetapi marratan, artinya sama, sekali. Ta'ti alaihi, yang sekali basuhan itu, yang satu basuhan tersebut dia datang kepada najis itu, mendatangi najis itu. Artinya merata satu basuhan tersebut, dia menghilangkan najis itu. Wasalasu wa fi ba'din nusakhi wasalasatu bitai afdalu, dan 3 basuhan itu lebih afdal, dan pada sebagian naskah ungkapannya bukan asalasu tetapi as-salasatu dengan tambahan huruf ta marbutah. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ghasalatan najasati, sesungguhnya air bekas basuhan najis, ba'da taharatil mahallil maghsuli, setelah sucinya, setelah tempat yang dibasuh, artinya tempat yang kena najis tadi, setelah dibasuh dia telah menjadi suci, maka air bekas basuhan itu adalah tahiratun, adalah suci. In infasalat ghaira mutaghayyiratin, jika airnya tersebut telah berpisah, maksudnya telah berpisah dari benda yang dibasuh, dalam keadaan tidak berubah, baik bau, warna maupun rasa.
tidak berubah menjadi bau najis, warna najis ataupun rasa najis. Walam yazid waznuha ba'dan fisadiha amma kana. Dan ukurannya itu tidak bertambah daripada ukuran yang tadinya, yang sebelumnya. Setelah dia terpisah daripada tempat yang dibasuh tadi. Setelah dia terpisah. Amma kana itu artinya dari ukuran yang sebelumnya. Walam yazid waznuha amma kana. Itu dibalik artinya. Dan wazannya dan ukuran air tersebut tidak bertambah daripada ukuran yang sebelumnya. Ba'dan fisadiha, setelah air tersebut terpisah. Maksudnya terpisah daripada tempat yang dibasuh. Cara mengukurnya bagaimana? Apakah air basuhan tersebut bertambah atau tidaknya? Ba'da tibari miqdari ma yatasyarrabahul maghsulu minal ma'i. Setelah menghitung ukuran air yang diserap oleh benda yang dibasuh. Haza illam yablugh qullataini. Ini jika air basuhan tersebut tidak mencapai 2 kullah. Maka disyaratkan 2. Yang pertama adalah tidak berubah. Yang kedua, ukurannya tidak bertambah. Fa in balaghahuma fasyartu adamut taghayyuri. Akan tetapi jika dia mencapai 2 kullah, air tersebut mencapai 2 kullah, maka syaratnya itu hanya tidak adanya perubahan. Walamma faraghal musannifu mimma yathuru bil ghasli. Ketika pengarang kitab yaitu Imam Abi Syuja telah selesai membahas najis yang suci dengan cara dibasuh, najis yang bisa suci dengan cara dibasuh, syara'a fi ma yathuru bil istihalati. Nah, musannif maka dia melanjutkan tentang najis yang bisa suci dengan cara istihalah. Istihalah itu adalah perubahan suatu benda dari satu sifat ke satu sifat yang lain. Dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Misalkan khamar menjadi cuka, nah itu disebut istihalah itu. Wahya inqilabu syai'in min sifatin ila sifatin ukhra. Istihalah itu adalah perubahan sesuatu dari satu sifat kepada sifat yang lain. Faqala, maka sang musannif mengatakan, wa iza takhallalatil khamratu. Jika khamar telah berubah menjadi cuka. Wahyal muttakhazatu min ma'il inabi. Khamar itu adalah sesuatu yang dibuat daripada air anggur. Muhtarimatan kanatil khamratu amla. Baik khamarnya itu dia terhormat ataupun tidak. Jadi ada khamar yang terhormat, ada yang tidak terhormat. Yang terhormat itu adalah khamar yang dibuat oleh orang muslim. Khamar yang terhormat itu adalah yang dibuat oleh orang kafir dan dijual kepada orang kafir. Akan tetapi selain daripada itu, maksudnya kalau yang buatnya itu orang muslim dan dijual kepada orang kafir, atau orang muslim yang membuat dijual kepada orang muslim lagi, atau orang kafir yang membuat tetapi dijual kepada orang muslim, nah itu tidak terhormat. Kalau yang terhormat nanti dia boleh langsung sama kita, sama rakyat, tanpa izin pemerintah. Intinya langsung sama rakyat untuk dihancurkan tanpa suruhan daripada pemerintah. Wa ma'na takhallalat sarat khallan. Adapun makna takhallalat itu artinya adalah khamarnya itu berubah menjadi cuka. Wa kanat sayruratuha khallan binafsiha tahurat. Wa kanat sayruratuha khallan binafsiha tahurat. Dan perubahan khamar yang dengan sendirinya
perubahan khamar menjadi cuka yang dengan sendirinya perubahan tersebut, maka khamar itu atau cuka tersebut telah menjadi suci. Wa kaza law takhallalat binaqliha min syamsin ila zillin wa aksihi. Dan begitu juga, maksudnya dan suci juga kalau seandainya khamar itu dia berubah menjadi cuka dengan cara memindahkan khamar tersebut dari bawah terik sinar matahari kepada tempat yang teduh wa aksihi, dan begitu juga kalau sebaliknya. Jadi dari tempat yang teduh dipindahkan kepada sinar matahari. Jadi kalau mengandalkan sinar matahari, yaitu bukan, atau mengandalkan sinar-sinar yang lain kalau ingin kita kiaskan, nah itu bukan keluar daripada perubahan yang dengan sendirinya, tetapi harus ada bentuk fisiknya. Harus berupa benda padat maksudnya. Benda padat atau benda cair. Wa illam tatakhallatil khamratu binafsiha bal takhallalat bitarhi syai'in fiha lam tathur. Dan jika khamarnya itu dia berubah menjadi cuka dengan sendiri. Dan jika khamarnya itu dia tidak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, bal takhallalat bitarhi syai'in fiha, akan tetapi khamarnya itu berubah menjadi cuka dengan adanya lemparan sesuatu kepada atau ke dalam khamar tersebut, lam tathur, maka khamar tersebut tidak suci. Wa iza tahuratil khamratu tahura danuha taba'al laha. Dan jika khamar telah suci, kalau dia telah, maksudnya khamarnya ini dia telah berubah menjadi cuka, tetapi perubahan ini dengan binafsiha, dengan sendirinya, nah, itu kan suci. Kalau khamarnya telah suci, maka wadahnya itu telah suci. Taba'al laha, karena wadah khamar itu dia mengikuti hukumnya khamar. Kalau khamarnya telah menjadi suci karena telah menjadi cuka, ya udah wadahnya itu ngikut hukumnya.